Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan sinten. Assalamualaikum Sobat Damai Indonesia. Kali ini kita akan dengarkan pengajian Gus Baha bab terbunuhnya Sayyid Husain di Padang Karbala dan mengapa sesama umat Islam saling bertikai dan bertumpah darah hingga saat ini. Sobat pemirsa, guna mendapatkan gambaran lengkap tentang sejarah tragedi Karbala ini, sebelum kita dengarkan pengajian Gus Baha, terlebih dahulu kami akan mengantarkan prolog kronologi awal sejarah terbunuhnya Sayyid Husain di Padang Karbala. Pada bagian akhir nanti setelah pengajian inti Gus Baha akan dipaparkan peristiwa yang terjadi pasca terbunuhnya Sayyid Husain, yaitu hari pembalasan dan azab tunai bagi para pembunuh Sayyid Husain. Baik sobat pemirsa, kita mulai pengajian ini. Selamat mendengarkan dan merenungkan. Assalamualaikum, ikhwan fillah di mana saja berada. Saya akan mengisahkan peristiwa tragedi Karbala di mana ada seorang lelaki kesatria yang terbunuh secara tragis dan mengenaskan yang akan mengusik jiwa kemanusiaan kita. Dan selama ribuan tahun peristiwa ini tak akan pernah sirna dari simpati publik dan akan dikenang abadi sepanjang masa. Dan perlu diketahui bahwa kisah ini bukan rekayasa kami, tetapi murni saya bacakan dari bait-bait kitab Tarikh Ibnu Katsir dan At-Tabari. Berikut kita mulai. Lelaki itu berusia 58 tahun pada hari ke-10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah atau pada 10 Oktober tahun 680 Masehi. Selepas menunaikan sholat subuh, lelaki itu bergegas keluar dari tenda lalu menaiki kuda kesayangannya. Beliau menatap ke arah barisan ribuan pasukan yang mengepungnya. Lalu lelaki itu berpidato dengan kata-kata yang indah menyayat hati. Lalu ia berkata, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Lantas, lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal kalian hendak membunuhku dan mencederai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah pemuka para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan dua sayapnya di surga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang masyhur di antara kalian sendiri?
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang aku dan saudaraku. Kata baginda Rasul, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar dan aku tidak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada sahabat nabimu, Jabir bin Abdullah al-Ansori, Abu Sayyid al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arham, dan Anas bin Malik, yang kesemuanya akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu indah dan menyentuh kolbu ini terekam dalam sejumlah kitab para alim ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti dalam kitab Thorih At-Tabari jilid ke-5 halaman 425 dan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-8 halaman 193. Namun sayangnya mereka yang telah terkunci hatinya dan membatu hatinya tidak akan tersadar dengan kalimah-kalimah yang diucapkan oleh lelaki tersebut. Pasukan yang mengepung di bawah komando Jenderal Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa lelaki yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah tanpa reserve. Sahabat Indonesia yang terhormat, tidakkah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa konflik berdarah antar sesama umat Islam ini dalam kekuasaan sistem khilafah di masa lalu itu sampai tega membantai anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah masih mau dibilang bahwa sistem khilafah itu perintah Allah dan Rasulnya? Apakah masih relevan bahwa sistem khilafah sebagai satu-satunya solusi umat? Tidak ada satupun ayat dan hadis secara tegas menyatakan bahwa berbangsa dan bernegara harus dengan sistem khilafah. Sahabat Nusantara, selanjutnya simak pula bagaimana Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengabadikan peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain beserta saudara-saudaranya dan para pengikutnya yang berjumlah 72 orang itu di lembah Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau yang dikenal dengan Hari Asyura. Berikut penuturan Ibnu Katsir. Pasukan Khalifah Yazid memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Husain. Samir bin Zi al-Jauzan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Ibnu Katsir melanjutkan tulisannya. Samir bin Zi al-Jauzan melepaskan anak panah ke tubuh Husain dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Kemudian yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahai, dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Hawali bin Yazid. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-8 halaman 204. Anas melaporkan ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh hidung dan mulut Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau dan memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh pada hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan keluarganya di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah menyatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di kala itu,
langit pun terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Sayyidina Husain terbunuh pada tahun 61 Hijriah. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam aku bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan janggut beliau terlihat berdebu. Aku bertanya, 'Mengapa engkau wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Aku baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.'" Begitulah dahsyatnya pertarungan di masa khilafah dahulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khilafah. Apakah mereka sangka Rasulullah tidak tahu akan peristiwa ini? Lantas, apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah SAW di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini, sungguh ada pelajaran berharga bagi kita. Baik, ikhwan fillah, sekarang mari kita dengarkan ceramah dari guru kita tercinta, Gus Baha, yang akan menjelaskan secara tajam rahasia di balik peristiwa tragedi Karbala yang mengakibatkan Sayyid Husain, berikut putranya, sahabat-sahabatnya, dan 72 pengikutnya terbunuh secara kejam dan mengenaskan di hari Durjana itu oleh pasukan khilafah Yazid. Dendam kesumat Karbala yang tak pernah sirna. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem nggak dipimpin wong ra salat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Sayyid Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi kita lihat. Walhasil Sayyid Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salaf kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asfahan, Khurasan, dan Rosan. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Sayyid Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah ra tau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini, sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh.
Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah yang terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah. Oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kawin Sunda, wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah latafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al Hasan. Rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabalah. Ini karobun, kesusahan wabalaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon. Itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh apa. Tapi nanti Rusia nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benedek ngoten itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidolakno sahabat sing lunak-lunak ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, wire sahabat macam-macam. Jale madu ngidolakno sahabat sapa sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten guyon lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya ubit-ubit. Mungkin tidak kebut-ubit. Mungkin tidak kemana semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat umeno paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholatnya Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Caranya umeno pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Ana sing watlak, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah karo sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai.
Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nak kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang napa? Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh, Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Wah kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora malas. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gawah. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton benderane Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan titik, napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Dadi perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ora ono musuh tukaran mbek musuhe dhewe, mbek kancane dhewe. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Hari pembalasan dan azab bagi para pembunuh Sayyidina Husain. Mereka yang berkonspirasi dalam pembunuhan Sayyidina Husain dan bagaimana nasib mereka setelah peristiwa itu? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas
Dia adalah anak dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad adalah termasuk 10 sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ironisnya, ketika anaknya kelak justru terlibat dalam pembunuhan cucu Nabi. Kemudian, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dipenggal kepalanya oleh Abu Amir Khaisan atas perintah Mukhtar Sakhafi. Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, putra Imam Ali bin Abi Thalib yang lain. Itulah yang terjadi dengan nasib pembunuh Sayyidina Husain. Yang kedua, Ubaidillah bin Ziyad. Ia saat itu menjabat sebagai gubernur Kufah saat terjadinya peristiwa Karbala. Dialah yang mengerahkan 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain. Dia pula yang menerima kepala Husain dan memainkan ujung tombaknya seperti yang telah diceritakan di atas. Nasibnya juga sama. Kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar Sakhafi beberapa waktu setelah itu. Anehnya, dalam riwayat diceritakan bahwa kepalanya didatangi ular yang kemudian tinggal di dalamnya beberapa saat, lalu keluar lagi. Samir bin Zi al-Jauzan. Dia adalah pemimpin sayap kiri pasukan yang menyerang Sayyidina Husain. Sebelumnya, dia adalah sahabat dari Imam Ali bin Abu Thalib. Namun, di masa dinasti Umayyah, malah ia berbalik membenci keluarga Ali. Lalu, bagaimana nasibnya orang yang memenggal kepala Husain? Ternyata 5 tahun setelah itu, Sinan bin Anas adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain. Setelah wafatnya Khalifah Yazid, Sinan ketakutan dan menyembunyikan diri karena orang-orang mengetahui dialah yang membunuh Sayyidina Husain. Sinan bin Anas bin Amr Nahai dipenggal kepalanya oleh pasukan Mukhtar Sakhafi pada masa Gubernur Hajjaj bin Yusuf as-Sakhafi di Kufah. Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiyah, sementara tubuhnya dibiarkan dimakan anjing. Hurmala bin Kahil al-As'adi membunuh Ali Asgar, putra Sayyidina Husain yang baru berusia 6 bulan, berarti cicitnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain meminta air untuk bayinya yang kehausan, namun Hurmala justru melepas anak panah bermata 3 ke leher sang bayi, cicit Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Hurmala mati dieksekusi pasukan Mukhtar Sakhafi 5 tahun setelah itu. Khawali bin Yazid yang membawa potongan kepala Sayyidina Husain ke Kufah untuk Ubaidillah bin Ziyad. Dia menyembunyikan kepala Sayyidina Husain dalam tungku di rumahnya. Nasibnya berakhir tragis. Dia dibunuh di depan rumahnya dan dibakar oleh pasukan Mukhtar Sakhafi. Begitulah yang terjadi terhadap 6 tokoh utama dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Semoga menjadi renungan dalam bagi kita semua generasi abad ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan jalan terang bagi kita semua, agar tidak menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang mentuhankan agama, mentuhankan dalil, dan mentuhankan khilafah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salamun qaulam mir Rabbir Rahim.